Wow. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nurul Rahmani dari Pendidikan Fisika UIN Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi SMP atau MTS kelas 8 mengenai gerak dan gaya. Yuk simak videonya. Check it out. Baik, sebelum kita mempelajari sebuah materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan kompetensi inti dari materi yang akan kita pelajari. Adapun kompetensi dasar dari materi gerak dan gaya ini yaitu menganalisis pengaruh gerak lurus, lalu pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum Newton, dan penerapan pada gerak benda atau gerak makhluk hidup. Nah, yang kedua yaitu menyajikan penyelidikan mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai gaya. Apa sih yang dimaksud dengan gaya, teman-teman? Jadi, gaya ini adalah suatu dorongan atau tarikan dari hasil interaksi dua buah benda atau lebih. Jadi, gaya ini adalah suatu dorongan atau tarikan ya. Nah, gaya ini bahasa Inggrisnya adalah force. Jadi, simbolnya adalah F. Nah, pada materi gaya ini sering kita temui simbol F yang artinya gaya. Nah, satuan dari gaya ini adalah Newton. Kemudian, gaya ini secara garis besar memiliki dua jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ini adalah gaya yang dihasilkan jika dua buah benda saling bersentuhan. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang dihasilkan dari dua buah benda yang tidak bersentuhan. Jadi tanpa bersentuhan saja benda ini sudah memiliki gaya. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh dari gaya sentuh. Yang pertama adalah gaya dorong. Gambar di sini ketika seseorang mendorong sebuah gerobak. Nah, jadi seseorang tersebut butuh menyentuh gerobak agar gerobak tersebut bisa berjalan. Lalu yang kedua adalah gaya tarik. Di sini gambarnya ketika seseorang menarik sebuah meja. Jadi seseorang tersebut butuh menyentuh atau menarik meja tersebut agar meja tersebut dapat menimbulkan gaya atau dapat tertarik. Nah, yang ketiga yaitu gaya gesek. Di sini contohnya ketika seseorang memainkan biola. Jadi, sebuah biola akan menimbulkan bunyi apabila terdapat gesekan antara dua buah benda. Nah, apabila tidak terdapat gesekan, maka biola tersebut tidak akan menimbulkan bunyi atau suara. Lalu yang keempat yaitu gaya normal. Apa sih yang dimaksud dengan gaya normal? Jadi gaya normal ini adalah gaya di mana suatu benda ketika ditekan atau menekan ke bawah, maka benda tersebut akan menekan balik. Contohnya ketika tangan kita menekan sebuah tembok secara terus-menerus. Apabila secara terus-menerus kita tekan, maka secara tidak sadar tembok tersebut akan menekan balik yang akan menimbulkan rasa sakit kepada tangan kita. Nah, itulah yang disebut dengan gaya normal. Contoh selanjutnya yaitu mengenai gaya tak sentuh. Yang pertama adalah gaya magnet. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika magnet didekatkan dengan sebuah benda, maka benda tersebut dengan magnet tersebut akan tolak-menolak atau tidak saling berdekatan. Lalu contoh yang kedua adalah gaya listrik statis. Contoh umumnya yaitu ketika serpihan kertas menempel pada penggaris. Dan yang ketiga adalah
ketika apel jatuh. Jadi apel yang jatuh begitu saja karena adanya gaya gravitasi. Nah, kemudian gaya gravitasi ini akan berpengaruh terhadap massa dan berat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai massa dan berat. Sebelumnya kita sering menggunakan istilah yang kurang tepat dalam penggunaan kata massa dan berat. Contohnya dalam pertanyaan, berapa berat badan kamu? Oh, berat badan saya 70 kg. Nah, dalam konteks pertanyaan seperti ini seharusnya istilah yang digunakan adalah massa. Jadi berapa massa badan kamu? Oh, massa badan saya yaitu 70 kg. Nah, seperti itu. Baik, jadi massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek dengan satuan kilogram. Sedangkan berat adalah pengaruh gravitasi suatu benda dengan satuan Newton. Nah, alat yang biasa digunakan untuk mengukur berat benda dinamakan dinamometer. Lalu apa sih Kak rumus dari berat? Nah, karena berat ini adalah pengaruh gravitasi suatu benda, maka berat suatu benda bisa berubah-ubah bergantung di mana berat benda tersebut diukur. Nah, misalnya berat benda di bumi dan berat benda di bulan berbeda karena tergantung di mana berat benda tersebut diukur. Nah, karena bergantung dengan gravitasi, maka rumus berat yaitu W sama dengan M dikali G. Nah, W ini adalah berat. Kenapa Kak? Kok nggak menggunakan satuan B? Nah, di sini kita menggunakan bahasa Inggris dari berat yaitu weight. Nah, satuannya yaitu Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Lalu M ini adalah massa dengan satuan kilogram dan G ini adalah gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya contoh soal dari massa dan berat. Nah, biasanya soal-soal yang digunakan hanya berkaitan mengenai gravitasi bumi, gravitasi di bulan, planet Mars, planet Jupiter, dan lain-lain. Baik, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu percepatan gravitasi di bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika massa sebuah benda 200 gram, berapa berat benda itu di bulan? Dengan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu massa benda di bumi sebesar 200 gram, lalu kita ubah menjadi satuan kilogram, yaitu 0,2 kilogram. Kemudian ada gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Lalu massa benda di bulan yaitu 0,2 karena tetap sama, yaitu massa benda di bumi atau di bulan tetap sama. Kemudian ada gravitasi bulan yaitu karena 6 kali percepatan gravitasi di bulan, maka gravitasi bulan ini yaitu 10 per 6 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanya adalah gravitasi dari bulan. Rumusnya yaitu massa dikali gravitasi bulan. Massanya yaitu 0,2 dikali gravitasi bulannya tadi 10 per 6. Jadi 2 per 10 dikali 10 per 6, tinggal kita coret, yaitu 1 per 3 Newton. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai gerak. Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak ini adalah perpindahan suatu benda dari kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Nah, karena definisi ini, perpindahan kedudukan ke kedudukan lain, maka benda tersebut harus memiliki acuan. Nah, contohnya di sini ketika seseorang berada di dalam kereta. Nah, seseorang ini tidak bergerak terhadap meja atau kursi yang ada di dalam kereta tersebut. Tetapi
orang tersebut akan bergerak terhadap benda yang ada di luar kereta, misalnya ada gedung. Jadi itulah mengapa gerak ini membutuhkan acuan. Contoh lain, ketika kita berada di dalam sebuah mobil dengan posisi kita duduk di belakang sopir. Nah, kita terhadap sopir tersebut tidak bergerak, jaraknya tetap sama, tetapi kita terhadap benda-benda yang ada di luar mobil yaitu bergerak. Kita terhadap pohon bergerak, kita terhadap jalanan bergerak. Nah, itulah mengapa gerak harus memiliki acuan. Selanjutnya ada gerak semu. Jadi gerak semu ini adalah gerak yang tidak sebenarnya ditimbulkan oleh benda yang sedang bergerak. Nah, contohnya ini ketika kita berkendara seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil, padahal mobil yang bergerak ke arah kita. Nah, contoh lainnya, garis putus-putus yang ada di jalan, apabila kita sedang melewati garis-garis tersebut, kita membayangkan garis tersebut mendekati kita atau melewati kita, padahal kita yang melewati garis putus-putus tersebut. Nah, selanjutnya ada gerak atau kecepatan relatif dari suatu benda. Nah, gerak atau kecepatan relatif berarti gerak ini relatif terhadap benda lainnya. Jadi bagi benda lain, suatu benda ini bisa saja bergerak, tetapi terhadap benda lainnya dia diam. Lalu seberapa cepat benda bergerak juga bergantung dari siapa yang melihat. Nah, contoh dari gerak atau kecepatan relatif ini, ketika ada sebuah pohon dan batu, kemudian ada mobil yang melintas. Nah, si batu ini terhadap pohon dia diam, tapi batu ini terhadap mobil dia bergerak. Nah, itu yang dinamakan dengan kecepatan relatif. Selanjutnya, perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Apa sih bedanya perpindahan dan jarak? Nah, perpindahan ini adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Nah, di sini perubahan posisi ya. Jadi, perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Kemudian jarak. Jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Kemudian kecepatan. Kecepatan ini adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, sedangkan kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasannya. Jadi kalau di kelajuan ini seberapa cepat benda tersebut menempuh, sedangkan dalam kecepatan yaitu seberapa cepat sebuah benda ini berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, kemudian di sini terdapat tabel perbedaan antara perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Di sini dalam perpindahan ini memiliki besar dan arah. Jadi ada dua-duanya, besar dan arah, merupakan besaran vektor. Kemudian perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan lintasan yang ditempuh benda tersebut. Kemudian di jarak. Jadi jarak di sini hanya memiliki besaran, tidak memiliki arah atau hanya besaran skalar. Kemudian panjang lintasan ditempuh oleh benda ini juga tanpa memperdulikan awal dan akhir di mana. Lalu kecepatan. Kecepatan ini memiliki besaran dan arah. Jadi ada dua-duanya seperti perpindahan, besaran vektor. Sedangkan kelajuan hanya memiliki besar saja atau besaran skalar. Nah, adapun rumus dari kecepatan dan kelajuan di sini, kakak punya tips untuk menghafal cepat rumus kecepatan dan kelajuan. Di sini kita lihat rumus kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu. Nah, sedangkan rumus dari kelajuan yaitu jarak dibagi waktu. Di sini kita lihat huruf sebagai kunci untuk menghafalnya. Apabila dalam kecepatan terhadap huruf P, berarti P
di sini yaitu perpindahan dibagi waktu. Nah, sedangkan dalam kelajuan itu terhadap huruf sebagai kuncinya itu huruf J, yaitu jarak. Jadi dalam kelajuan yaitu rumusnya jarak dibagi waktu, dan kecepatan terhadap huruf P jadi perpindahan dibagi waktu. Nah, baik, yang terakhir adalah contoh soal. Sini soalnya adalah Dorita bersepeda ke selatan sepanjang 42 meter, lalu ke barat sepanjang 16 meter, dan ke utara sepanjang 30 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah jarak dan perpindahan Dorita, kemudian kecepatan dan kelajuan Dorita. Baik, di sini sudah ada gambar arah mata anginnya, barat, timur, selatan, dan utara. Sekarang kita gambar lintasan yang ditempuh oleh Dorita. Yang pertama yaitu 42 meter ke arah barat, ke arah selatan, lalu 16 meter ke arah barat, dan 30 meter ke arah utara. Yang ditanyakan adalah jarak. Jadi tinggal dijumlah jarak yang ditempuh oleh Dorita yang tadi yaitu 42 meter, 16 meter, dan 30 meter, menjadi hasilnya yaitu 88 meter. Kemudian berapa perpindahan Dorita? Nah, untuk perpindahan artinya kita menghitung perpindahan dari start dan finishnya lintasan yang ditempuh oleh Dorita. Nah, di sini kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 256 ditambah akar 144. Hasilnya yaitu akar 400 sama dengan 20. Kemudian berapa kelajuan dan kecepatan Dorita? Rumus kelajuan yaitu jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya sudah kita hitung, yaitu sepanjang 88 meter, lalu waktunya 20 detik. Jadi 88 dibagi 20 sama dengan 4,4 meter per sekon. Nah, sekarang kecepatan. Rumus dari kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahannya yaitu sudah dihitung tadi dengan menggunakan Pythagoras, yaitu 20 dibagi waktunya 20 detik, yaitu sama dengan 1 meter per sekon. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi mengenai gerak dan gaya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.